Halo Sobat Forecast, balik lagi di Forecast. Ruang ngobrol santai tapi penuh makna. Podcast yang bakal nemenin kamu mulai dari obrolan yang ringan sampai cerita kehidupan yang relate banget sama kita sekarang. Nah, episode kali ini temanya menarik banget nih. Betul banget Ra, kita bakal bahas soal sarjana hukum banyak profesi dengan judul episode kita kali ini adalah bertahan hidup di era multiple job. Karena jujur ya, sekarang tuh kayaknya jarang banget orang yang pekerjaannya cuma satu. Setuju banget Ra, dan hari ini kita kedatangan tamu yang ceritanya super relate sama kondisi sekarang. Langsung aja kita sambut narasumber kita, Kak Rini Istiqomah. Halo, perkenalkan nama saya Rin Istiqomah. Saya alumni dari UIN Raden Mas Surakarta. Saya mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam dan sekarang saya bekerja sebagai guru honorer di BA Aisyah 6 Grogol. Setelah mengajar, saya membuka les privat SD dan setelah itu saya masih bekerja part-time di Pasar Cuplik, yaitu berjualan takoyaki. Selain itu, saya juga masih berjualan online. Oh ya Sobat Forecast, Kak Ririn ini adalah alumni dari Hukum Keluarga Islam UIN Raden Mas Surakarta yang sekarang bekerja sebagai guru honorer. Selain itu, katanya Kak Ririn ini juga ngajar les, jualan takoyaki, dan juga menjalankan online shop. Wah, lengkap banget ya profesinya. Halo Kak Ririn, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Rara, Kak Evin. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Kita mungkin langsung aja mulai dari awal ya. Kita flashback dulu pas kakak Rini menjadi mahasiswa sarjana hukum, Iya. sarjana hukum ya. Itu bayangannya dulu itu Kak Rini pengennya kerjaannya itu apa untuk di sarjana hukum? Ya, kalau sarjana hukum sesuai dengan prodi saya hukum keluarga, ya saya pengen itu ya di KUA atau di pengadilan atau di Kemenak gitu. Kan sesuai dengan jurusannya. Kalau hukum keluarga kan masuknya kan di KUA ya, ngurusin orang nikah gitu. Kalau di pengadilan itu bisa ngurus ke perceraian suami istri begitu. Tapi ya gimana ya, malah di sini tuh saya malah menjadi guru. Kalau waktu pertama kali kerja sebagai guru honorer itu perasaan Kak Ririn gimana? Lebih ke bangga atau bingung atau justru tertekan karena bekerja di bidang yang beda dengan jurusan yang diambil waktu kuliah? Ya sedikit bingung ya, senang karena senangnya kan bisa dipanggil seorang guru ya. Tapi bingungnya ya kan dulu kuliahnya di jurusan hukum, kenapa sih kok sekarang malah kerja di guru? Kan menjadi banyak omongan di orang-orang, loh kemarin aja kuliahnya di hukum kok sekarang malah jadi guru, kan beda toh sama jurusannya gitu ya. Tapi ya saya mengambil sisi kenyamanannya aja jadi guru gitu. Oke, sekarang kita mau bahas tentang rutinitasnya Kak Ririn nih. Boleh diceritain nih Kak, rutinitas Kak Ririn mulai dari bangun tidur sampai malam hari itu ngapain aja? Ya, kalau pagi itu ya saya ngajar dari jam 7 sampai jam setengah 11, jam 11 itu saya ngajar. Nah, setelah ngajar itu dari jam 1 sampai jam setengah 3 itu saya mulai ngajar les ya, les anak SD bukan anak TK. Nah, setelah itu jeda pulang sebentar, ikut part-time, jualan takoyaki di Pasar Cuplik itu sampai jam 4 sampai jam sekitar setengah 10-an lah itu. Nah, kan saya masih ada jualan online ya. Jualan online itu saya biasanya cuma update di sosial media kayak Facebook, di WA, sama di Instagram. Nah, nanti tinggal saya mengatur waktu COD kalau ada yang order gitu. Biasanya kalau COD itu saya ambilnya itu di waktu-waktu yang longgar kayak hari Minggu atau tanggal merah gitu kan, waktunya kan saya full di rumah ya. Gitu. Oke, dari guru honorer, terus ngajar les, jualan takoyaki, dan masih online shop juga. Itu pernah nggak sih Kak ngerasa capek dan pengen berhenti salah satu gitu? Kalau dikatakan capek ya pekerjaan semuanya capek ya. Tapi kalau
mau berhenti di salah satu itu ingin berhentinya itu di guru, karena mengingat gaji guru itu sangat kecil banget. Tapi bagaimana ya, saya tetap apa ya, tetap jalani aja lah jadi guru daripada nanti di rumah ngapain. Kan ya lumayan lah, bisa dipanggil Bu Guru di mana aja. Tapi pernah burn out gitu nggak kan pas ngajar, atau merasa kayak pas lagi bad mood terus ngajar anak kecil kan harus jaga mood banget tuh. Itu pernah nggak kayak gitu? Ya kalau jadi guru itu kan masih bisa, mungkin kita harus full senyum ya, walaupun ada masalah, ada apa, kita di hadapan Anda tetap harus full senyum. Nah jadi kalau kita itu jadi guru, masalah yang ada di rumah, masalah sama teman atau masalah apapun itu, nanti kita kalau ketemu anak itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi udah lupalah sama masalah-masalah yang ada. Oh, berarti kayak semua masalah, semua perasaan sedih, senang yang waktu itu dialami itu seketika hilang waktu ketemu dan ngajar sama anak-anak TK. Iya betul gitu kan, dibalik senyumnya anak-anak itu kan menjadi semangatnya seorang guru. Betul sekali. Terus dengan semua kesibukan Kak Ririn ini, gimana caranya Kak Ririn mengatur waktu dan tenaga biar nggak biar semuanya itu bisa berjalan dalam satu waktu? Kalau untuk mengatur waktu, ya itu ngalir aja lah, kan setiap harinya kan juga begitu toh, monoton dari ngajar, terus ngajar les, masih parten. Ya cuma kurang waktu untuk istirahatnya aja, kan waktu istirahatnya kan cuma di malam harinya aja ya. Mungkin kurang tidur, nanti pas ngajarnya itu mungkin sedikit ngantuk. Dari ketiga pekerjaan yang sedang Kakak lakukan itu, yang mana yang paling menguras fisik dan menguras mental? Lebih ke gurunya, karena kan walaupun waktunya singkat, itu kan capek. Kita harus berhadapan dengan banyak anak dan tingkah lakunya itu berbeda-beda. Itu sangat menguras tenaga sih sebenarnya dibandingkan pekerjaan yang lainnya. Kan kita itu harus pakai tenaga, harus kita ngatur emosi juga. Itu yang paling berat sih, paling wow. Oh, berarti kalau Kak Ririn ini pas mau jadi guru itu berarti baterainya istilahnya kayak harus 100% on terus ya? Iya betul, harus 100%, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang dari 100%. Soalnya kan kalau anak-anak itu kan mereka baterainya on terus juga, jadi guru itu juga harus ngimbangi gitu ya? Iya, sebisa mungkin sih harus baterainya itu harus 100%. Kalau kurang dari itu ya, wow kacau. Kewalahan pasti ya, ngurusin anak banyak banget kan ya? Apalagi anaknya itu kan bukan cuma 10 ya, ada 33 anak lah. Oh, lumayan banyak ya. Jadi ya kita harus punya tenaga yang ekstra. Oke. Kak Ririn kan Gen-Z ya. Nah, ini ngatasin murid-murid atau siswa yang bandel itu gimana Kak? Kalau mengatasi anak yang bandel itu, kita itu lebih ke nasihat aja. Nah, kalau secara nasihat itu bukan di ruangan umum ya, nanti kalau di ruangan umum nanti malas menaikkan anak itu memberontak. Nah jadi caranya kita itu, kalau ada anak yang bandel kita tarik ke kantor, kita nasihatin itu di dalam kantor. Jadi cuma ada satu guru sama satu murid aja gitu. Tapi sering nggak ada yang bandel? Itu setiap hari pasti ada Kak, setiap hari pasti ada aja gebrakan anak-anak itu berperilaku yang di luar nalar kita. Paling parah apa Kak? Paling pernah itu ada anak yang sampai jotos temannya itu ada. Si kecil jotos-jotosan. Kalau jotos-jotosan kan itu di luar kendali anak gitu. Itu nanti bilang ke orang tuanya gimana Kak? Kalau bilang ke orang tuanya itu ya biasa, itu juga namanya anak-anak. Kalau ada anak yang satu usil, pasti satunya juga balas. Kan biasanya namanya anak kan juga begitu. Jadi ya kita nggak membela anak yang satu dan juga anak yang satunya lagi. Berarti harus tetap berperilaku adil ya sama anak-anaknya. Nggak nyalahin yang satunya dan yang satunya. Oke.
Nah, dari beberapa pekerjaannya Kak Ririn kan tadi sebagai guru honorer, terus ada lagi ngajar les, sama ngambil part time jualan takoyaki, sama ada lagi jualan online shop ya. Nah, dari menurut Kak Ririn, dengan mengambil multiple job ini lebih ke pilihan hidup atau tuntutan keadaan? Kalau pilihan hidup kan mengacu ke ekonomi ya. Iya. Itu juga termasuk pilihan hidup juga ya, karena mengisi waktu longgar aja sih. Kan gimana ya, anak muda sekarang kan juga inginnya kan punya uang yang banyak ya. Oh iya. Ya bisa dikatakan itu juga pilihan hidup, pengen punya uang banyak dan juga ingin mengisi waktu longgar gitu. Daripada nanti di rumah cuma ngapain rebahan pegang HP, ya udah mending keluar aja cari-cari tambah-tambahan gitu. Berarti kalau ada waktu longgar dikit, kita cari kesibukan gitu ya? Cari kesibukan yang berpenghasilan juga. Keren-keren sih Kak. Kalau ngomongin soal ekonomi nih, seberapa penting sih punya penghasilan lebih dari satu di era ekonomi yang sekarang ini? Nah itu tergantung dengan pribadi diri sendiri aja sih, mau lebih dari satu atau mau satu pekerjaan, itu ya tergantung diri kita sendiri. Kalau mempunyai satu pekerjaan aja itu cukup untuk menghidupi dirinya sendiri ya enggak apa-apa, tapi kalau masih kurang ya cari kerja sampingan pun juga nggak apa-apa sih, tergantung pribadi diri kita sendiri. Tergantung lifestyle juga ya. Iya, kan sekarang kan banyak yang anak muda kan pengennya kan hidupnya kan wow, pengen bisa apa ya, terlihat glamor, terlihat kece, kan harus mempunyai penghasilan yang lebih ya biar bisa menghidupi dirinya sendiri. Mungkin pernah nggak Kak Ririn ini ada momen atau pernah merasa gengsi atau minder karena kerjanya Kak Ririn itu nggak ada yang satu linear sama jurusan yang diambil waktu kuliah? Kalau awal-awal itu gengsi ada sih, kayak malu gitu loh. Sarah kan sarjana, kalau sarjana kan harus kerjanya kan ya yang kantoran atau yang apalah gitu. Ya kan saya cuma jadi guru honorer kan, sama part time gitu jualan kan kayak kok sarjana kok malah jualan toh, kok gini toh. Nah seiring berjalannya waktu ya saya nggak mau ambil pusing kata mereka sih, ya udah tak jalanin aja pekerjaan itu, yang penting kan halal, yang penting kan banyak uangnya, atau mereka mau mengatakan apa kan itu hak mereka. Betul sekali, pasti ada yang beberapa orang tuh yang kayak mereka tuh kata-katanya tuh sedikit merendahkan gitu ya, padahal sebenarnya itu tuh nggak apa-apa gitu Kan mau anak itu mau kuliah atau nggak kuliah kan hidupnya kan sesuai jalannya. Atau ada juga yang anak yang nggak kuliah tapi malah dia itu mapan, yang sedangkan yang kuliah malah pontang-panting mencari pekerjaan, kan itu banyak kan. Bukan nggak diukur dengan seberapa tinggi mereka itu berpendidikan, kan tergantung nasib merekanya itu bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan gitu. Tapi di sisi lain, apa pembelajaran yang paling berharga yang selama ini kakak dapetin dari semua pekerjaan ini? Nah, pembelajaran yang paling penting bagi saya itu yang menjadi guru, karena kan jadi guru itu kan bukan cita-cita saya, dan saya sangat tidak ingin menjadi guru karena saya yang satu tidak suka dengan anak-anak kecil, yang kedua karena ya dari banyak cerita kan dulu kan gaji guru kan cuma 150 gitu. Nah setelah saya jadi guru itu kan saya mulai mengenal bagaimana cara mendidik anak dengan baik, terus bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan orang-orang baru gitu. Berarti Kak Ririn ini mengawali karirnya sebagai guru honorer itu awal-awalnya bukan atas kemauan sendiri. Bukan, itu karena terpaksa jujur. Oke, dan sekarang berakhir malah enjoy sama profesi Iya, yang malah sekarang. nyaman. Keren sekali. Oh iya Kak, dari skill dari kuliah hukum walaupun nggak kelihatan nih, ada nggak yang
kepakai sampai sekarang? Yang kepakainya itu masalah soal pernikahan ya, kan saya kan kuliahnya kan di hukum keluarga, tentunya kan tentang isinya kan tentang pernikahan dan perceraian. Banyak tuh yang minta saran, minta nasihat tentang dunia pernikahan itu bagaimana, isinya itu bagaimana, caranya itu untuk mengatasi rumah tangga yang sakinah mawaddah itu bagaimana, ya kepakai itu. Oh berarti ilmunya tertanam gitu ya? Kok nggak buka itu aja Kak, jasa konsultasi pernikahan gitu? Itu nanti dulu aja, ilmunya masih belum tinggi juga sih kalau mau buka itu. Jasa curhat mungkin. Mungkin bisa kalau buka jasa curhat. Kalau sekarang ditanya apa arti sukses menurut kata Ririn? Sukses itu bukan hanya sekedar uang ya, bukan juga sekedar tentang gelar, jabatan, ketenaran ya. Sukses itu lebih ke diri kita dalam menjalani hidup sesuai dengan tujuan kita. Nah, sukses itu bisa dimulai dari hidup kita dengan cara kita mendisiplinkan diri. Oke, terus nih Kak Ririn ini masih ada nggak nih kayak pengen kerja yang sesuai sama jurusan kuliah? Mungkin bisa suatu saat mungkin mau dalam waktu dekat mungkin atau setelah menikah mungkin ingin melanjutkan berkarir di pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kuliah. Kalau pengen ya sesuai dengan jurusan kuliah, tapi lebih sekarang itu udah nyaman jadi guru gitu. Kalau pengen ya pengen, tapi pengennya itu udah kesaingin sama rasa nyamannya jadi guru gitu loh. Oh, berarti Ya. sudah terlanjur nyaman jadi guru ya. Ya kemungkinan untuk jalannya besok ya udah jadi guru aja gitu kan. Kalau mau kerja keluar lagi itu kan harus adaptasi dengan orang baru ya, kan itu kan susah. Ya udah, saya udah nyaman jadi guru, besok mau jadi guru ya udah jadi guru aja, nggak mau kemana-mana, udah nyaman di situ. Pesan buat mahasiswa nih yang fresh graduate atau lagi merasa salah jurusan atau insecure ya teman-temannya, itu apa Kak? Jadi tetap semangat, tidak perlu insecure, karena keberhasilan kita nanti tidak diukur dari mana jurusan kita saat kuliah. Jika kita mau beradaptasi dan mau mengambil peluang yang datang, maka keberhasilan itu akan datang dengan sendirinya. Tuh dengerin. Keren sekali nasihatnya. Dan terakhir nih, mungkin ada satu kalimat penyemangat dari Kak Ririn buat mereka yang lagi berjuang di era multiple job ini. Mungkin buat teman-teman yang mereka tuh ada yang ceritanya kehidupannya tuh relate sama Kak Ririn, banyak pekerjaan gitu. Ada nggak nih satu kalimat buat mereka? Jangan takut mencoba, karena setiap langkah kecil membawa kamu lebih dekat ke impian besar. Kamu bisa handle multi job kamu dengan kuat. Oh iya, tentang sambilannya Kak Ririn yang mengajar les ya, itu buka tutor les sendiri sesuai keinginan sendiri atau ada tuntutan dari sekolahan mungkin? Jadi les itu dari anak yang udah lulus dari TK, kan masih ada yang lulus dari TK itu kan belum bisa baca, belum bisa menghitung. Nah itu maunya tuh lesnya itu sama saya, nggak mau sama yang lainnya. Ya awalnya itu saya nggak mau, karena udah capek, satu hari itu udah di sekolah, masih ketemu anak, masih mikir lagi kan. Tapi terus saya pikir ya saya terima aja tawaran itu. Ya saya buka les, tapi lesnya itu di TK, nggak di mana-mana, di TK aja gitu. Oh berarti lesnya itu di TK, bukan di rumahnya Kak Ririn atau Kak Ririn yang datang ke rumah muridnya? Enggak, kebetulan kan muridnya itu kan rumahnya dekat dari TK ya, jadi mereka datang ke TK gitu setelah saya ngajar. Oh begitu. Berapa jam itu Kak biasanya les? Biasanya 90 menitan, kurang lebih 90 menit. Kan untuk anak kan waktu segitu udah termasuk lama. Kan anak kan paling mentok itu 1 jam. Handle berapa murid itu lesnya? Kalau saya privat, jadi satu anak sekali datang itu 1 anak, biar bisa konsentrasi lebih gitu loh.
Oh, berarti per hari itu satu anak. Mm-mm. Berarti beda-beda jadwal gitu ya? setiap Iya, anak? jadwalnya beda gitu. Kalau yang jualan takoyaki itu punya sendiri atau gimana Kak? Kalau itu masih ikut orang. Oh, berarti ngambil part time gitu ya? Ngambil part time. Kebetulan kan lihat iklan-iklan di Facebook itu kok itu ada loker kan. Nah, setelah ngajar, setelah les kan masih ada waktu tuh. Ya udah tak ambil aja, tak coba. Ya sudah masuk di jualan takoyaki itu. Kalau yang jualan online itu Kak Ririn mulai dari tahun berapa nih? Kalau jualan online itu udah mulai dari SMA sih Kak sebenarnya. Oh, dari SMA. Udah lama banget berarti Udah ya? sekitar berapa tahun? 7 tahun mungkin kali. Ya, iya, sekitar 7 tahunan. Mm-mm. Wow, masih berjalan sampai sekarang ya? Masih berjalan tapi kan ya sekarang kan udah banyak yang online juga ya. Iya. Mungkin profit paling tinggi yang Kakak dapetin sama jualan online shop itu di kisaran berapa? Selama 7 tahun itu. Itu paling banyak itu di awal-awal dulu ya, kan di awal-awal dulu kan belum banyak ya yang toko-toko kosmetik, toko apa itulah. Dulu itu bisa sampai 700, 800 itu pas awal-awal itu. Kalau sekarang kan udah banyak toko-toko, udah banyak yang online juga ya. Sekarang mungkin ya satu bulan itu 300 sampai 500-an lah itu labanya. Nggak seperti pas awal-awal dulu pas onlinean. Oh, berarti tetap terdampak ya sama persaingan online shop yang sekarang ya? Mm-mm. Jadi omsetnya menurun gitu. Iya, terdampaknya sangat-sangat. Sangat-sangat. Itu kategori online shopnya beauty aja atau Banyak sih Kak ya, ada kosmetik, ada peralatan rumah tangga, ada fashion, banyak sih, hampir semuanya dijual lah, serba ada? serba ada. Dengan semua pekerjaan Kak Ririn saat ini, ada nggak kayak pengen, oh aku pengen nambah kerjaan lagi nih, atau mungkin oh aku bosan sama pekerjaan yang ini, mau pengen coba pekerjaan lain, mungkin bosan dengan suasananya, jadi pengen coba pekerjaan lain, mulai dari awal lagi gitu. Atau mungkin mau sekolah lagi malah pernah kepikiran nggak? Kalau sekolah lagi pengen, malah sekolah lagi itu pengennya sekolah keguruan. Oh, melanjutkan gitu ya? Bukan melanjutkan ya, nambah gelar lagi Oh, nambah jadi gelar. guru. Kan kemarin kan SH, sekarang pengennya yang SPD aja kan, biar sesuai dengan pekerjaan gitu kan, biar bisa masuk ke Dapodik, bisa masuk ke PPK gitulah. Kalau untuk nambah pekerjaan udah cukup aja sih, malah pengennya tuh berhenti dari pekerjaan sampingan, tapi pengennya tuh usaha dari saya sendiri gitu. Oh, berarti Kak Ririn ini masih punya keinginan ingin mendirikan Usaha bisnis sendiri, iya, biar nggak ikut orang malahan. Oke. Jadi guru tapi punya usaha sendiri, kan keren ya. Keren banget sih. Tapi udah punya gambaran belum? Berarti Kalau kepikiran mau buat usaha apa gitu yang sesuai kalau passion? kalau gambaran udah ada, tinggal nanti Eksekusi Ya, aja. jalaninnya gitu ya. Mau yang bangun usahanya itu mau di F&B atau mau kelas aja atau mau online shop lagi? mau di kuliner aja sih. Mau di kuliner aja kan, partainya kan di kuliner ya, kan udah tahu tuh bagaimana cara buatnya, bagaimana cara menarik enggak pelanggan, kan tinggal besok buka usaha sendiri. Oh, berarti dari pekerjaan part time itu Kak Ririn kayak menemukan sedikit peluang gitu ya? Bisa. Kenapa nggak pilih buka les aja Kak? Jadi kayak lebih di banyakin muridnya gitu. Kalau les saya belum kepikiran ya kalau itu, malah kepikiran malah yang kuliner itu. Kalau les nanti dulu dipikir lagi lah, belum ada angan-angan untuk buka les baru. Oh iya, Kakak kan kuliah di hukum pernikahan, Hukum keluarga. keluarga. Nah itu Kakak kan juga pernah disegati sama teman-teman Kakak mungkin ya. Nah itu Kakak jadi punya pikiran nggak nanti nikahnya tuh jadi malah lebih takut, atau nanti dulu deh nikah apa gimana?
Atau malah udah nyiapin tahun berapa, pas umur berapa anak mau nikah? Sayanya, Nah, kalau saya ya dulu targetnya 23 udah nikah, tapi sekarang kan udah 26 ya. malah belum. Walau belum. Kalau nikah itu ya tergantung diri kita sendiri. Kalau kita udah siap mental, udah siap mau menikah, ya udah gas aja nikah. Itu tergantung diri kita sendiri. Yang penting siap dulu. Tapi cowoknya udah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti buat sobat podcast kita doakan aja ya buat Kak Ririn ya. Semoga tahun ini sudah menikah. Amin. Oh iya Kak Ririn, untuk bisnis online-nya nih, kira-kira masih pengen lanjut sampai lama, mungkin beberapa tahun ke depan, atau mungkin udah mulai ngerasa capek nih? Kalau jualan online ini udah merasa capek karena banyak saingan ya, pengen tak hentikan sebenarnya. Tapi kan saya punya customer ya, walaupun saya nggak posting nggak apa, tapi customer itu datang dengan sendirinya. Jadi kalau tak tanya, jadi kalau tak hentikan ya kasihan customerku. Jadi ya udah tak lanjutin, berapapun itu nanti dapatnya tak lanjutin terus aja lah. berarti untuk sekarang masih melayani yang customer tetap ya? Oh iya, itu sistem penjualan online-nya Kak Ririn itu gimana? Apa Kak Ririn beli barangnya langsung sendiri semua atau sebagai tangan kedua atau gimana? Kalau saya sebagai tangan kedua, Oh, berarti sebagai reseller ya? sebagai reseller, jadi sistemnya itu nanti saya posting kalau ada yang pesen nanti baru saya ambilkan, tapi sistemnya PO. Jadi satu minggu setelah order itu baru ready. Oh, begitu. Tapi banyak nggak itu yang biasanya sekali open PO itu masuknya banyak? Bisa tergantung orderannya, tergantung postingan saya. Jadi kalau hari ini ngetrennya itu celana kulot ya, misalnya lagi ngetrennya celana kulot, saya posting celana kulot, ya nanti yang order banyak, tergantung trennya hari ini itu apa. Berarti tren saat ini tuh sangat mempengaruhi ya dengan fashion sekarang. Oh iya Kak, dengan semua kesibukan Kak Ririn nih yang sehari menjalankan beberapa pekerjaan dan itu dilakukan setiap hari dan berulang-ulang ya, pasti setiap harinya juga ngerasa capek nih. Kak Ririn punya menyempatkan waktu sendiri buat me time nggak? Sekarang itu meetingnya lebih ke tidur aja, kan Oh, ada tidur hari aja. Minggu ya. Yang penting istirahat, ada waktunya juga. Iya, balas dendam. Kalau hang out sama calonnya mungkin Atau mungkin sama teman-teman lama. itu Sekarang kan udah kerja dari Senin sampai Minggu juga kerja kan si sore harinya. Soalnya itu kalau untuk main itu udah males ya, malah pengen tuh tidur aja sih. Kalau main itu nanti aja dan yang penting tidur aja dulu. Oh, berarti me time-nya itu cukup istirahat di rumah aja ya. Gampang banget berarti. judge-nya gampang ya. Terima kasih banyak untuk Kak Ririn Istiqomah yang sudah berbagi cerita banyak dan inspiratif banget. Ya, terima kasih juga, semoga yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat. Ya, buat Sobat Forda, semoga episode kali ini juga jadi penguat buat kamu yang sedang berjuang dengan multiple job di era sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di episode podcast berikutnya, karena setiap cerita layak untuk didengarkan.